Anda pernah nggak sih ngerasa kayak ada sesuatu yang lebih dalam gitu di dalam diri? Semacam percikan cahaya yang tersembunyi? Nah, hari ini kita bakal memulai sebuah perjalanan bareng-bareng buat ngebahas sebuah konsep mistis kuno yang luar biasa. Namanya Nurul Muhammad. Ini tentang gagasan bahwa ada cahaya ilahi yang sebetulnya udah ada di dalam diri kita semua. Tinggal nunggu ditemuin aja. Wow, kutipan ini benar-benar jadi inti perjalanan kita ya. Ini bukan sekadar kata-kata puitis yang indah loh. Coba deh, bayangin ini sebagai sebuah kebenaran yang nyata, bahwa ada hubungan langsung, koneksi langsung, antara sumber dari segala cahaya dengan detak jantung Anda, sekarang juga. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih artinya ini semua? Oke, biar kita bisa paham betul, kita akan lewatin 5 tahap. Pertama, kita coba definisikan dulu apa itu cahaya primordial di dalam diri. Terus, kita cari tahu, kenapa ya kok cahaya ini seringnya tersembunyi? Habis itu, kita bakal bahas jalan penyaksiannya, lalu gimana rasanya mengalami koherensi ilahi ini, dan terakhir, gimana semua ini bukan sekadar teori, tapi bisa jadi realitas yang kita jalani. Siap? Oke, kita masuk ke bagian pertama, cahaya primordial di dalam diri. Nah, pertanyaan dasarnya, apa sih sebenarnya Nur Muhammad itu? Apa ini cahaya yang bisa kita lihat pakai mata atau sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu? Yuk, kita mulai dari dasarnya. Nah, ini penting banget buat dipahami dari awal ya. Ini bukan cahaya fisik yang bisa kita lihat dengan mata. Sama sekali bukan. Coba deh bayangin ini sebagai energi murni, esensi dari segala sesuatu. Menurut tradisi ini, Nur Muhammad itu adalah manifestasi pertama dari kasih ilahi, sumber dari semua kesadaran. Bisa dibilang, ini tuh cetak biru spiritualnya alam semesta. Dan disinilah letak keindahannya, yang bikin ini jadi sangat personal. Cahaya ini tuh bukan sesuatu yang eksklusif, bukan sesuatu yang harus kita cari ke tempat-tempat suci yang jauh di sana. Enggak, cahaya ini udah ada di dalam diri Anda, di dalam diri saya. Ya, di dalam diri kita semua. Ini adalah hakikat bawaan kita. Nah, ini kan langsung muncul pertanyaan penting, ya kan? Kalau emang cahaya ini ada di dalam diri kita semua, kenapa kita nggak merasakannya setiap saat? Kenapa dia seolah-olah tersembunyi? Yuk kita bahas. Jawabannya ternyata ada pada cara kita melihat. Begini, kita semua itu punya dua jenis penglihatan. Ada mata fisik yang ya kita pakai buat lihat bentuk luar dunia. Tapi ada juga yang namanya mata hati, atau dalam tradisi ini disebut qalb. Nah, mata hati inilah yang bisa merasakan esensi di balik semua bentuk fisik. Dan cahaya ilahi ini cuma bisa disaksikan lewat mata hati. Terus apa dong yang menghalangi mata hati ini? Nah, ternyata ada beberapa tirai yang nutupin. Pertama, ada ego kita. Suara di kepala yang nggak berhenti ngejudge yang bikin kita merasa terpisah. Kedua, keinginan-keinginan duniawi, ya kan? Yang bikin kita terus ngejar ini itu. Ketiga, ya semua distraksi dan kebisingan hidup modern. Dan terakhir, identifikasi kita dengan diri yang palsu, topeng yang kita pakai setiap hari. Nah, tirai-tirai inilah yang bikin kita seolah buta sama cahaya di dalam. Tapi, ada kabar baiknya. Tirai-tirai ini tuh bisa disingkap. Ada jalannya, ada semacam peta yang bisa kita ikuti. Sebuah proses penyaksian untuk menemukan kembali cahaya batin ini. Yuk, kita lihat langkah-langkah praktisnya. Jadi, perjalanannya itu dimulai dengan 3 langkah fundamental, simpel tapi dalam. Langkah pertama, tundukkan ego. Coba heningkan suara di kepala yang terus-terusan menuntut dan menghakimi itu. Langkah kedua, buka hati atau qalb. Ciptakan ruang batin yang bersih, yang lapang, yang siap memantulkan cahaya. Dan yang ketiga, hadir dalam napas. Jadikan napas sebagai jangkar buat terhubung sama energi ilahi di dalam tubuh. Nah, untuk ngelakuin 3 langkah tadi, ada 3 pilar praktek kuncinya. Ada zikir, ini bukan cuma ngulang-ulang kata loh ya, tapi lebih ke menyelaraskan diri dengan frekuensi energi tertentu untuk membuka pintu hati. Terus ada tafakur, ini kontemplasi dalam hening, tujuannya biar bisa merasakan cahaya itu secara langsung, tanpa perantara. Dan yang ketiga, ada napas penyerahan. Ini adalah penapasan sadar, di mana setiap napas itu jadi cara kita buat melepaskan cengkraman ego. Ayat ini, wah, ini benar-benar ngegambarin prinsip di balik semua ini. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jelas banget kan? Perubahan itu harus dimulai dari dalam. Transformasi spiritual itu bukan sesuatu yang pasif, tapi tindakan aktif dari kita untuk mengubah apa yang ada di dalam diri kita. Oke, jadi
Apa yang terjadi kalau tirai-tirai itu berhasil kita singkap? Gimana rasanya menyaksikan Nur Muhammad ini secara langsung? Nah, sekarang kita bakal bahas pengalaman puncaknya, penyingkapan cahaya. Di dalam Al-Quran, ada sebuah analogi yang luar biasa indahnya, yang dikenal sebagai ayat cahaya. Ayat ini bukan cuma puisi loh, anggap aja ini seperti peta yang bisa ngebantu kita memahami pengalaman batin yang akan kita bahas ini. Yuk, kita bedah metafora ini satu persatu. Pertama, kolb atau hati kita itu diibaratkan seperti kaca pemantul. Tugasnya ya memantulkan cahaya. Logis kan? Kaca yang kotor, yang buram, yang nggak akan bisa memantulkan cahaya dengan sempurna. Makanya, membersihkan hati itu jadi langkah paling awal dan paling penting. Oke, lanjut. Kedua, di dalam ceruk itu ada pelita. Nah, pelita ini adalah ruh atau spirit kita. Dia ini wadahnya, sumber potensial dari cahayanya yang sebenarnya udah siap untuk dinyalakan. Dan ini dia kuncinya. Apa bahan bakar pelita itu? Ayat itu bilang, minyaknya adalah minyak yang diberkahi. Nah, inilah Nur Muhammad. Dia adalah bahan bakar ilahinya. Energi yang bikin pelita di dalam diri kita ini bisa nyala terang benderang, bahkan tanpa perlu disentuh api dari luar. Dia menyala dari dalam dirinya sendiri. Keren banget kan? Terus gimana rasanya waktu pelita ini nyala? Wah, dampaknya itu terasa banget, baik secara fisik maupun psikologis. Anda akan ngerasain kedamaian yang dalam banget, yang melampaui pikiran. Tubuh rasanya ringan, tenang. Otak dan jantung yang biasanya suka ribut sendiri, akhirnya jadi selaras, harmonis. Rasa terpisah dari dunia juga hilang, digantiin sama rasa satu, nyambung sama semua ciptaan. Dan semua sampah ego kayak marah, khawatir, cemas, itu perlahan-lahan larut dan menghilang. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Dan ini penting banget. Semua yang kita bahas ini, pada akhirnya, bukan cuma soal filsafat atau teori yang rumit di awang-awang. Sama sekali bukan. Ini adalah tentang transformasi nyata, sesuatu yang bisa kita alami dan kita jalani setiap saat. Poin paling krusialnya adalah pergeseran perspektif. Perjalanan spiritual itu jadi bukan lagi tentang mencari Tuhan di luar sana, di tempat yang jauh, tapi berubah jadi penyaksian kehadirannya di sini, di dalam diri. Ya, di dalam setiap tarikan nafas, di setiap detak jantung, bahkan di setiap sel tubuh kita. Dalam tradisi Sufi, ada dua istilah buat ngegambarin tahapan ini, fana dan baka. Fana itu momen peleburan, saat ego kita seolah larut ke dalam cahaya ilahi. Bayangin aja, kayak setetes air yang akhirnya kembali ke lautan luas. Nah, kalau baka itu adalah kondisi setelahnya. Kemampuan untuk tetap hidup dalam kesadaran lautan itu, bertindak di dunia bukan lagi dari si aku yang kecil, tapi sebagai saluran bagi kehendak ilahi. Dan inilah hasil akhirnya yang paling indah. Ketika kita diterangi oleh cahaya ini, nggak ada lagi tuh pemisahan antara yang spiritual dan yang biasa-biasa aja. Berjalan, ngobrol, kerja, semuanya jadi bentuk ibadah. Kehidupan kita sehari-hari, betapapun sederhananya, berubah menjadi sebuah medan penyaksian yang sakral. Jadi, pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi apakah cahaya itu ada, tradisi ini meyakini sepenuhnya cahaya itu selalu ada. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, untuk Anda dan juga untuk saya, cahaya batin kita sedang menunggu di sana. Pertanyaannya, sudah siapkah kita untuk akhirnya menyaksikannya?